Kita anggap satu skenario. Ada seorang cowok loyo yang mecum kering yang kerjanya main video games di dalam rumah. Dia nggak pernah ngerawat fisik dia. Kerjanya cuma PMO, buang-buang waktu, mindlessly scrolling. Ya pokoknya lifestyle berat banget lah gitu. Literally nggak ada satu value atau nilai yang bisa kita ambil dari rutinitas dia gitu. Dan ya karena si cowok loyo ini pengen afeksi, akhirnya dia ngedeketin cewek. Tapi sayangnya si cowok loyo ini itu nggak sadar diri gitu. Dia nggak sadar diri bahwa cewek yang dideketin ini nggak setara levelnya sama dia. Value si cewek ini sama si cowok ini bisa dibilang sangat bertolak belakang lah gitu. Satunya tinggi, satunya rendah gitu. Dan dari sini si cowok loyo ini ngasih berbagai macam jenis attention, perhatian, afeksi ke dalam si cewek ini. Padahal si cewek yang dia crush itu literally nggak ngasih feedback feeling yang setara gitu sama si cowok loyo ini. Ini akhirnya si cowok loyo ini cuma dimanfaatin sama si cewek ini sebagai sumber perhatian lah, sebagai sumber afeksi lah gitu. Dan ya lagi selama waktu berjalan si cewek ini dapat cowok yang itu jauh lebih high quality lah gitu. Dan ya si cowok loyo ini ngerasa terkhianati, akhirnya dia pengen merubah hidup dia. Dan kalau kita sebagai teman dekat si cowok loyo ini, apa yang kita kasih saran ke dalam diri dia? Itu udah jelas banget. Pertama, pastiin lu fisik lu tuh lu rawat gitu. Kalau proposisi badan lu itu nggak standar atau mungkin kekurusan atau kegendutan, ya lu bisa membangun fisik lu tuh bisa jauh lebih estetik atau lebih maskulin lah gitu. Step kedua, karena dia adalah orang yang bisa dibilang sangat idiot di dalam lingkungan akademis, di mana nilai dia sangat rendah, kita akan ngasih saran untuk dia tuh jauh lebih meluangkan waktunya untuk membaca buku dan juga belajar. Dan aku punya satu pertanyaan di sini. Untuk dia bisa ngebangun massa otot, apakah dia bakal pergi nge-gym sekali doang? Untuk dia bisa ngebangun intelektualitasnya, bisa ngebangun akal pemikiran, perspektifnya dia, apakah itu dengan cara ngebaca satu buku, satu paragraf, satu lembar doang dalam sehari? Pasti jawabannya nggak mungkin. Itu butuh yang namanya konstan repetitif, atau lu butuh pengulangan secara berulang-ulang kali, karena otak kita itu mempunyai namanya neuroplastisitas, dimana otak kita tuh akan beradaptasi ke dalam sesuatu hal apabila kita sudah melakukan hal tersebut secara repetitif. Itu adalah rumus kehidupan yang lu harus pahami. Kalau lu pengen bikin progres di dalam kehidupan ini, lu pengen nge-attract cewek, lu pengen meningkatkan value lu, itu udah jelas banget lu nggak akan bisa meningkatkan value lu dari segala macam aspek itu dengan hanya sehari semalam doang. Pasti lu butuh yang namanya progression. Dan ya salah satu hal esensial untuk lu bisa ngebikin progres itu ada dua rumusnya: action plus repetitif. Ini ibarat satu skenario. Ketika lu di dalam lingkungan akademis dan lu dikasih pengumuman lu di minggu depan hari Selasa itu ujian, lu nggak mungkin kan lu bakal belajar untuk menggunakan sistem kebut semalam di hari Senin. Ketika lu udah kelar ujian, lu malah berekspektasi bahwa lu mendapatkan nilai yang tinggi. Itu kan salah satu perspektif yang goblok banget kalau lu masih tanamkan gitu. Dan main purpose kenapa gue bikin video kayak gini, karena kebanyakan orang ketika mereka ingin masuk ke dalam ranah self improvement, produktivitas, ya pasti kebanyakan dari mereka banyak melakukan yang namanya mental masturbasi, prokrastinasi, kebanyakan terlalu kayak over analyzing gitu, over riset lah gitu, nonton motivasi David Goggins apapun itu jenisnya, tapi mereka tetap nggak ngambil aksi. Dan ya alasan kenapa kebanyakan orang mental masturbasi nggak bisa konsisten dalam melakukan hal yang seharusnya mereka inginkan gitu, ya karena mereka literally nggak mau menghadapi yang namanya ketidaknyamanan. Mereka nggak mau facing discomfort bahwa untuk lo bisa ngedapetin reward lo pasti butuh yang namanya struggle. Itu adalah salah satu rumus kehidupan yang lo pahami. Karena ketika kita menjalani kehidupan itu kan pasti ada mekanismenya, ada rumusnya. Ya sama juga kayak misalkan lo ngerjain matematika lah gitu. Untuk lo bisa memecahkan suatu masalah dalam matematika, dalam ya apapun itu bidangnya, itu pasti butuh yang namanya suatu mekanisme untuk kita memecahkan masalah tersebut. Dan itu juga dengan hidup gitu. Kalau lu pengen ngedapetin reward atau hadiah apapun itu aspeknya, entah tuh cewek yang cantik, kayak cewek yang bohai, atau mungkin lu pengen jadi kaya, lu pengen ngasilin online, pasti butuh yang namanya struggle. Kalau lu masuk ke dalam self improvement, ini adalah salah satu quotes yang lu harus tanam di benak otak lu secara dalam gitu ya. People only get rewarded by kind of struggles they overcome. Ini ya mentalitas pusi kebanyakan orang di luar sana ketika mereka pengen ngedapetin reward, mereka mengekspektasikan rewardnya terlebih dahulu dibandingin rasa sakit, struggle, dan juga effort yang harus dikeluarkan untuk ngedapetin reward tersebut. Itu adalah salah satu pertanda seberapa ya mekanisme otak manusia, perspektif manusia di zaman-zaman sekarang gitu ya, karena mekanisme otak kita itu udah diprogram oleh media sosial, pornografi, video games. Untuk kita bisa ngedapetin reward, ya udah lu cukup buka handphone lu cukup tulis di AI, yang sebenarnya itu adalah salah satu mentalitas pusi yang bikin lu hancur gitu di masa-masa depan. Dan main topik yang akan gue cover di dalam video ini adalah buat lu semua yang masuk ke dalam self improvement, ada salah satu strategi dan pendekatan yang ini bisa dibilang jauh lebih efektif untuk lu bisa ngedapetin hal yang lu mau. Pertama, lu harus tanyakan ke dalam diri lu sendiri, goals lu, planning
planning lu di dalam kehidupan ini lu pengen ngedapetin apa gitu. Kalau misalkan lu gak punya planning mau arah lu kemana, ya udah lu pasti bakal jatuh ke dalam habits yang sama berulang-ulang kali gitu. Itu karena ketika lu sudah punya planning apa yang lu pengen lakukan di dalam kehidupan ini, lu udah punya rutinitas, lu udah punya habits yang lu lakukan, pasti lu bakal jauh lebih menghargai energi yang lu punya gitu. Lu pasti bakal nge-value waktu yang lu punya untuk lu bisa ngedapetin goal tersebut. Dan kita balik ke cerita awal tadi, untuk seorang cowok loyo tadi ya bisa menjadi intelektual, pasti itu nggak akan bisa terjadi dalam satu malam doang gitu. Dan untuk si cowok loyo tersebut bisa ngedapetin goals, misalkan pengen ngedapetin fisik yang bagus, pasti ada aksi-aksi kecil yang dia harus lakukan. Gue sebutnya ini dengan yang namanya micro goals. Jadi goals itu ada dua jenis, macro goals and micro goals. Dan lu butuh suatu goals kecil yang lu harus capai untuk lu bisa ngedapetin macro tersebut. Salah satu life hack yang lu harus tanam ke dalam goals lu, semakin spesifik goals lu, semakin spesifik aksi apa yang lu bisa lakukan, jadi semakin jernih dan jelas visi dan mental lu untuk lu bisa ngedapetin goals tersebut. Misalkan lu pengen ngasilin online income, dan dari situ lu bisa nge-spesifikin lagi micro goals, goals kecil yang gue capai untuk gue bisa ngasilin income. Misalkan lu pilih menjadi content creator, dan ya micro goals lu adalah lu harus ngeposting konten 3 kali per minggu, gue harus bikin video yang high quality, gue harus belajar ngedit menggunakan software ini dan segala macam. Jadi dengan lo bisa memetakan micro goals, goals kecil yang lo harus lakukan, semakin mudah untuk lo bisa menuju goals tersebut. Kesalahan terbesar orang ketika mereka ingin nge-achieve something, nah itu pasti mereka kurang yang namanya micro goals. Dan dari sini ada strategi yang gue lakukan untuk kalian bisa jauh lebih accountable gitu, dimana ini bisa menjadi salah satu reminder diri kalian untuk tetap melakukan apa yang harusnya kalian lakukan untuk mendapatkan goals tersebut. Dan dari sini tools habits tracker ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat penting banget. Kita ngelakuin gak sih aktivitas ini untuk kita bisa ngedapetin hal yang kita inginkan? Karena gue udah sempat sebutkan, rumus kehidupan kita itu adalah action plus constant repetitive sama dengan result atau hasil yang lu pengenkan gitu. Jadi dengan kita ngelacak kebiasaan atau habits kita, maka kita akan bisa kayak punya gambaran yang jelas lah gitu. Oh, kita sedang menuju ke dalam goals yang kita inginkan. Dan secara personal ini adalah habits tracker gue yang gue lakukan setiap harinya. Karena kenapa? Karena dengan habits tracker lu kayak berkomitmen untuk tetap melakukan hal ini secara terus menerus. Dan misalkan kalau di hari itu gue nggak melakukan kebiasaan tersebut, artinya gue fell off the track gitu, gue keluar dari jalur. Jadi habits tracker ini berfungsi untuk membuat kalian itu stay on the track, untuk kalian tetap berada di jalur yang kalian inginkan gitu, untuk mencapai destinasi yang kalian pengenkan. Dan aplikasinya itu gimana? Gue nggak tahu di Android. Jadi kalian bisa cari sendiri aplikasi. Ya pokoknya habits tracker itu kan banyak banget versinya, modelnya, kalian bisa riset aja di YouTube. Tapi pokoknya mekanismenya tetap sama, dimana ini semacam to-do list tapi buat kebiasaan atau habits kalian. Jadi gue ulangi lagi biar lo ingat, ada macro goals and micro goals. Macro goals lu itu adalah salah satu goals yang besar yang lu pengen capai, dan micro goals lu itu adalah salah satu aktivitas-aktivitas atau goals kecil yang lu harus capai untuk lu bisa ngedapetin goal yang gede tadi. Dan dengan lu mempunyai suatu sistem kerangka berpikir kayak habits tracker tadi, dan lu ngelis aktivitas-aktivitas apa aja yang gue harus lakuin secara konstan repetitif, ini membuat otak lu tuh jauh lebih mudah memahami informasi lah gitu. Jadi otak lu tuh nggak kayak overload information gitu. Karena kan ketika lu punya goals terus lu bingung, oh gue harus ngapain nih, oh gue pengen ngedapetin fisik yang bagus, oh gue harus lakuin A sampai Z gitu. Jadi dibandingin lu mikir menggunakan otak lu, hal ini udah ditulis di dalam handphone lu gitu. Jadi handphone kalian yang kalian pegang, laptop kalian yang kalian pegang itu nggak cuma kalian gunakan untuk buat ngebokep, OnlyFans, ya pasti ada manfaatnya juga lah gitu. Tapi sayangnya kebanyakan orang sekarang itu hidup dengan cara yang mindless. Kebanyakan orang nggak berpikir panjang bahwa alat handphone yang mereka gunakan itu bisa mereka gunakan sebagai second brain atau otak kedua mereka lah gitu. Ya apapun itu benefitnya gitu, entah lu brainstorming, ngejurnal. Jadi dengan lu punya sistem tools habit tracker ini, akhirnya semua hal yang lu lakukan, aktivitas yang lu lakukan itu jauh lebih tahu lah gitu. Karena lu punya gambaran-gambaran aktivitas apa aja yang harus gue lakukan setiap hari untuk gue bisa ngedapetin goals tersebut. Ya pokoknya cari suatu aksi, taruh ini di dalam habits tracker kalian, remind untuk mengingatkan diri kalian, oh ini adalah salah satu aksi yang harus gue lakukan untuk gue bisa ngedapetin goals tersebut. Mungkin teman-teman lu sekarang yang kerjanya itu cuma malas-malas, yang kerjanya cuma around, gak ngapa-ngapain di dalam kehidupan mereka, sekarang mungkin gak ada kayak major difference atau perbedaan yang sangat signifikan. Tapi percaya sama gue, di 3-5 tahun ke depan semua hal itu bakal kelihatan, semua hal itu bakal terekspos secara telanjang, semua itu bakal kelihatan cuy. Mana orang yang hidupannya itu cuma around kayak orang idiot, dimana dia gak pernah ngedukasi diri dia, mereka gak pernah baca buku, mereka cuma peduli senang-senangnya doang dalam kehidupan, bandingin dengan orang yang ini mereka lebih prefer menghadapi ketidaknyamanan, rasa sakit, tapi mereka tahu kalau ini bisa mengembangkan dirinya, ini bisa meningkatkan personality value-nya lebih tinggi dan mengalahkan orang-orang lain di sekitar-sekitaran mereka. Jadi lu bisa pilih jalan lu sendiri, dan ya jalan self improvement ini adalah salah satu jalan yang agak membuat lu kesepian, karena ya mayoritas orang-orang zaman sekarang itu lebih prefer kayak
ngeround lah gitu. Ya self improvement ini bukan berarti lu kayak harus jadi kayak Sigma Mindset, lu menutup mengurung diri lu di kamar, lu nggak pernah bersosialisasi. Self improvement nggak tertutup itu, men. Bikin memori sama temen lu itu penting juga gitu. Mana yang ini merusak masa muda lu dan juga menginvestasikan masa muda lu untuk sesuatu yang ini lebih worth it di masa depan. Kan dari gua, keep improving.